Baik, terima kasih kepada Bapak Ismail selaku host kita pada acara hari ini. Perkenalkan nama saya Bagus Jundawinata selaku moderator yang akan membawa acara pada hari ini. Baik, untuk melancarkan acara pada hari ini, tentunya peraturan yang harus dipatuhi adalah, yaitu pada saat presenter sedang berbicara harus di-mute. Lalu selanjutnya, pada saat sesi tanya jawab dimohonkan untuk membuka mic dan kamera. Materi yang akan dibawakan oleh Ananda Hilmi Safik yaitu sejarah Linux dan perkembangannya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Terima kasih anak bagus telah memberikan waktunya untuk saya untuk presentasi. Untuk mempersingkat waktu, saya akan langsung mempresentasikannya. Kita mulai dari apa itu Linux. Linux adalah keluarga sistem operasi bebas dan sumber terbuka yang dibangun di atas kernel Linux. Dengan lisensi bebas dan sumber terbukanya, Linux dapat dimodifikasi, digunakan, dan didistribusikan kembali secara bebas oleh siapa saja. Jadi, Linux ini bisa dimodifikasi, misal kita mau jadikan tampilannya seperti Windows bisa, seperti macOS bisa, atau seperti Android pun bisa sebenarnya. Dengan kata lain, Linux merupakan sistem operasi layaknya Windows dan macOS yang sebagian besarnya bisa didapat dan digunakan tanpa perlu risau dengan lisensi yang berbayar alias gratis. Dan bahkan beberapa cabang distribusi atau distro Linux sifatnya adalah plug and play atau bisa langsung digunakan. Jadi tanpa perlu menginstal lagi yang namanya driver atau beli lisensi seperti di Windows. Jadi Linux itu langsung bisa dipakai. Jadi praktis. Nah, kita ke lini masa perkembangan Linux. Mulai ada atau bermula dari seseorang bernama Linus Torvalds yang dijuluki Bapak Linux. Linus Torvalds itu adalah pembuat OS sekaligus nama dari Linux dan diperkenalkan olehnya pada tahun 1991. Kemudian 2 tahun kemudian Debian yang merupakan varian Linux pertama kali diperkenalkan oleh Ian Murdoch, seorang mahasiswa dari Universitas Purdue, Amerika Serikat pada tanggal 16 Agustus 1993. Nama Debian ini asalnya dari kombinasi nama Ian dengan mantannya, yaitu Debra Lynn. Jadi kalau dikombinasikan menjadi Deb Ian. Lalu 2006 ada lagi nih namanya Linux Mint yang beredar versi 1.0. Ya namanya juga kan beta berarti masih banyak kekurangan, kesalahan, apa nge-lag atau bagaimana. Jadi ya kurang stabil lah. Jadi kurang dikenal untuk saat itu. Tapi sekarang Linux Mint termasuk yang populer. Dan ini juga paling mirip dengan Windows tampilannya. Lalu pada tahun 2020, pengguna Linux di dunia pada bulan Juli 2020 mencapai 1,85% dan menjadikannya sistem operasi terbesar ketiga di dunia setelah Windows 77,74% dan macOS X 17,07%. Ini adalah stepcounter.com. Mungkin kelihatannya kecil ya 1,85%, tapi sebenarnya banyak OS yang letaknya itu di bawah dari Linux, mungkin di bawah 0,5% penggunanya. Jadi 1% pun sebenarnya sudah besar. Nah, kita masuk ke distro Linux yang populer. Pertama ada Debian. Kenapa dia bisa populer? Karena aplikasinya atau softwarenya itu dia paling banyak. Dukungannya itu paling banyak dan pengembangnya juga banyak. Jadi kalau misal ada kesalahan, ini bisa diperbaiki dengan mudah. Lalu Fedora. Fedora itu dia bisa populer karena keamanannya yang tinggi dan sistem codingannya itu
termasuk paling rumit dari yang Linux lainnya karena memang dia juga termasuk paling aman di yang lain Linuxnya. Lalu Linux Mint ini sama seperti Debian atau bisa dibilang turunannya lah, turunan dari Debian. Dan aplikasi yang di Debian bisa diinstal di Linux Mint karena memang turunannya. Dan juga tampilannya itu paling menarik dan paling elegan dan juga paling mirip dengan Windows. Sebenarnya dari yang lain selain tiga ini banyak seperti Kali Linux atau Backtrack itu bisa untuk ngehack atau untuk meretas atau belajar keamanan data itu bisa memakai Kali Linux. Dan juga ada lagi Restar OS. Nah, itu dari Korea Utara kalau tidak salah. Nah, itu paling unik soalnya dia menggunakan codingan-codingan atau uh, dalaman open source tapi tidak disebarkan sebagai open source, tetapi harus membelinya dari Korea Utara. Nah, kelebihan Linux dibandingkan OS lainnya, gratis. Nah, ini kebanyakan orang memakai Linux karena gratis. Dibanding dengan Windows yang memerlukan kisaran harga 3 hingga 5 juta hanya untuk satu lisensinya. Bayangkan, 3 sampai 5 juta hanya untuk lisensi. Itu 3 juta sampai 5 juta bisa kita untuk membeli yang lain lah, misal perabot rumah tangga atau laptop lagi atau apalah yang kita perlukan dibandingkan harus lisensi. Lalu kemudian paling aman dari virus. Iya betul ini saya merasakan juga ketika menggunakan Linux, terutama Linux Mint. Karena dikit-dikit itu password. Kita menginstal aplikasi harus password, atau kita mau menginstal password, masukkan password. Dikit-dikit password gitu. Jadi kalau kita menggunakan Linux itu mustahil kalau kita lupa dari password kita yang kita masukkan, itu mustahil. Karena setiap kita ingin mengapa-ngapain atau melakukan apapun di Linux, itu pasti harus menggunakan password. Lalu ringan ketika digunakan. Dari segi kinerja dan spesifikasi, kelebihan Linux terbukti ringan dalam kinerjanya. Dan untuk menginstal Linux tidak membutuhkan spesifikasi yang besar, hanya dengan 10 GB kapasitas hard disk dan 512 MB RAM, Linux sudah dapat diinstal di komputer Anda. Ya, ini betul. Karena saya menggunakan Linux di RAM yang 1 GB itu masih lancar. Membuka Chrome tidak ada lag, membuka Photoshop atau versi Linuxnya itu JIMP atau GIMP itu tidak nge-lag. Padahal termasuk berat. Dia menggunakan 500 MB RAM, tapi tetap tidak nge-lag atau tidak apa-apa dia. Lalu berbagai macam varian atau distro. Nah, ini kelebihan lainnya. Karena dengan banyaknya distro itu kita bisa menyesuaikan kebutuhan kita itu apa, atau misal kita ingin untuk programming kita bisa menggunakan Debian, atau keperluan sehari-hari yang mainstream kita menggunakan Linux Mint, atau butuh keamanan tinggi kita bisa menggunakan Fedora, atau mau belajar hacking atau peretasan bisa menggunakan Kali Linux. Ya, kira-kira segini saja. Mungkin saya kembalikan kembali ke moderator. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih atas pemaparan materinya dari Ananda Hilmi. Wow, materinya begitu menarik dan juga sangat menyenangkan ya. Oke, kita lanjut saja pada kali ini, yaitu pada sesi tanya jawab. Ananda sekalian dan Bapak Ibu, apakah ada yang ingin bertanya? Halo. Baik. Ibu dari mana? Iya, Ibu namanya Ibu Yeti dari SMA 12. Oke, Ibu mau bertanya apa? Iya. Itu Hilminya barusan kayak keluar ya? Oh, udah ada. Ada. Iya, sinyal ya sering keluar. Iya, Bu. Iya.
De Hilmi, bagus ya sajiannya. Nah, menarik sekali tentang Linux ini. Ibu dari dulu tuh kepengen tuh menggunakan Linux. Cuman kadang-kadang kita bingung di softwarenya. Kemudian juga seringkali teman kita ataupun sesama misalnya di kantor itu jarang sekali yang menggunakan Linux, bahkan nggak ada gitu. Nah, itu gimana misalnya kita ingin apa namanya itu ingin kita copy misalnya punya kita Linux nih, terus ke orang lain. Nah, itu bagaimana caranya kalau berbeda program seperti itu? Terima kasih ya, De Hilmi. Iya, iya. Oke, terima kasih Bu Yeti. Baik, Ananda Hilmi, apakah bisa langsung dijawab pertanyaan dari Bu Yeti? Bisa. Baik Bu, saya jawab. Untuk mengcopy apa file atau dokumen atau mengcopy OS-nya sendiri itu sebenarnya bisa dengan ada softwarenya kalau tidak salah namanya Ubuntu Builder kalau ingin mengcopy OS-nya. Tapi kalau untuk mengcopy filenya atau dokumennya itu bisa langsung menggunakan misal flash disk atau floppy disk itu bisa. Ya. Deilmi, kalau misalnya kita menggunakan Linux, orang tidak menggunakan Linux. Kebalik nih, punya orang mau di copy ke kita atau mau ini kan kita beda software itu. Terus gimana? Bisa juga? Bisa langsung bisa kalau untuk yang sekarang bisa langsung ke Linuxnya pakai apa flash disk bisa langsung. Oh iya, oke. Terima kasih. Ya. Ya moderatornya siapa? Junda ya, bukan? Oke, itu jawabannya. Bagaimana Ibu Yeti? Apakah sudah puas atau ada yang masih keliru jawabannya? Udah cukup, terima kasih. Ini namanya De Junda ya? Iya, bagus Junda. Oke, makasih Junda. Ya, Bu. Oke, ada yang lainnya lagi? Hilmi, Ibu boleh tanya nggak? Ya Bu, silakan. Ibu dari mana? Ya, perkenalkan nama Ibu Sugiarti dari SMA Negeri 5 Depok. Nanti kalau sempat main ke sana. Paparannya sangat baik sekali. Benar yang dikatakan Ibu Yeti, untuk Linux Ibu juga masih di awang-awang gitu. Terus kalau misalnya ada programnya atau ada software atau apa, nanti kalau berkenan share di grup VCT Base 7B. Jadi emang teman-teman bisa gabung. Karena kita biasanya pakainya yang lain ya Bu Yeti ya, yang Iya, berbeda. betul. Jadi nanti dengan tambah ini berarti kan kita tambah ilmu, sama-sama mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Selanjutnya kendala penggunaan Linux apa ya? Terus kenapa sampai kurang begitu terkenal? Apa ibunya yang kurang gaul? Apa hanya terpaku pada satu, jadi yang lain tidak. Jadi itu namanya setiap tikungan ayah. Mungkin itu saja. Nanti mohon kendalanya apa, terus nanti share-nya. Tadi kan sudah disebutkan. Apakah berkenan dalam bentuk tulisan, nanti kita bisa klik, nanti otomatis kita bisa masuk. Begitu. Terima kasih Ananda Junda dan Ananda Hilmi. Oke, Ananda Hilmi, apakah bisa langsung dijawab pertanyaan dari Ibu Sugiarti atau masih kurang jelas dalam pertanyaannya tersebut? Sudah jelas, bisa saya langsung jawab. Oke. Jadi kalau kendala menggunakan Linux biasanya itu software yang tidak sebanyak yang ada di Windows ataupun macOS. Misal kayak ada Photoshop atau CorelDRAW itu tidak ada di Linux. Kita bisa menggunakan GIMP. Biasanya ada alternatifnya itu ada. Atau Microsoft Office itu tidak ada di Linux. Jadi kita bisa menggunakan LibreOffice atau OpenOffice itu bisa. Ada versi alternatifnya. Ya. Kalau sama Office 365 masih lebih baik yang mana? Kalau boleh kita compare gitu. Kenapa Bu? Kalau sama Office 365? Ya si 365 bisa kayaknya di Linux sih. Oh bisa. Oke. Nanti minta itu ya, sharean yang tadi tuh softwarenya gimana. Oh iya Bu. Terima kasih.
Semoga Ya. bermanfaat. Tetap semangat. Ya, Bu. Oke, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Apakah sudah jelas Bu untuk jawabannya dari Hilmi tersebut? Oke, apakah ada yang ingin bertanya lagi dari Bapak-bapak dan teman-teman sekalian? Bapak, Ibu, dan teman sekalian. Diam-diam ya, saya mau foto. Oke. Oke, jika ada yang tidak ada yang bertanya, saya ingin bertanya untuk Hilmi. Saya ingin bertanya, apa kekurangan Linux? Kenapa jarang digunakan untuk kalangan umum? Itu saja. Terima kasih. Oke, sama-sama baik. Biasanya kalau untuk kekurangannya ada, pasti setiap kelebihan pasti ada kekurangan. Jadi kekurangannya biasanya di software seperti yang tadi saya paparkan, itu software kekurangannya. Lalu penggunaannya memang sedikit agak kurang friendly biasanya, atau kurang ramah pengguna biasanya. Kalau dikit-dikit kita harus buka terminal, dikit-dikit buka terminal, ya begitulah jadinya kita tidak semudah yang ada di Windows. Oke, terima kasih. Baik, Ibu Yeti, apakah ingin bertanya lagi? Iya, sedikit aja ya untuk moderator Junda. Jadi ini kan udah berjalan, ada sesi materi, ada sesi pertanyaan ya. Nah, kalau dirasa sudah cukup, tidak apa-apa sebagai moderator menyimpulkan kegiatan ini, kemudian memberikan kesempatan kepada presenter Hilmi untuk closing statement-nya, ya. Nah, supaya apa, latihan ini tidak terlalu mengambil waktu, tapi kita sudah berusaha menjalankannya. Nah, kemudian nanti host yaitu Pak Ismail ya, nanti bisa ada sesi untuk kita review. Review nanti di sini kan ada instrukturnya, ada Pak Rido, ada Bu Sugi, ada Ibu juga ya. Nah, nanti bisa untuk review dan menjadi masukan untuk pertemuan yang akan datang ya. Coba mungkin Junda kalau memang sudah tidak ada yang bertanya bisa ditutup saja oleh moderator. Oke. Baik, Ibu sudah mengingatkan saya. Oke, jika sudah tidak ada yang ingin bertanya lagi, marilah kita tutup acara pada hari ini. Untuk presenter, silakan memberi kesimpulan pada materi yang dibawa tadi. Oke, terima kasih. Jadi kesimpulan saya terhadap materi yang sekarang adalah saya akan mengutip filosofi dari Bapak Linux itu sendiri. Jadi sebenarnya untuk apa kalau ada yang gratis, mengapa kita harus bela-belain atau membela sampai kita membajak software tersebut padahal ada yang gratis. Dan sekian. Oke, terima kasih atas kesimpulannya. Baik, untuk kelanjutan acara ini, saya serahkan kepada host, yaitu Bapak Ismail. Ya, terima kasih, bagus. Mungkin sekedar mengingatkan untuk para peserta untuk absen terlebih dahulu ya. Tadi sudah di-share di kolom chat. Atau mungkin saya share lagi. Ya, Pak. Ya. Absen semua. Itu sudah saya share lagi. Silakan sebelum meninggalkan room ini boleh diisi dulu absennya. Sama mau menambahkan sedikit karena ini mungkin cukup menarik ya materinya.
kebetulan juga saya juga guru di apa sih, bukan guru, guru juga sih, maksudnya memang yang di bidangnya lah. Jadi kenapa Linux itu jarang nggak populer? Mungkin karena kita sudah terbiasa gitu, pakai Windows ya kan. Jadi udah terlalu nyaman gitu. Jadi hanya kalangan-kalangan tertentu saja yang pakai. Sebenarnya itu juga lebih bagus sih dari Windows. Jujur saya juga pernah pakai waktu kuliah dulu, lebih ringan. Cuma mungkin emang keterbatasan aplikasi-aplikasi yang dipakai. Jadi kayak untuk tadi yang sudah disampaikan oleh Hilmi, kayak dia nggak bisa tuh mengetik di Microsoft Word, nggak bisa. Mungkin dia beda aplikasi, pengembangnya beda, cuman fungsinya sama untuk mengetik, cuman mungkin nama aplikasinya saja berbeda. Gitu. Nah, ya, mungkin nggak banyak juga yang saya tambahkan, dan karena sudah tidak ada juga yang bertanya, mungkin kita akhir saja. Cukup sekian sampai sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ismail, punten, mungkin sebelum ditutup, diberikan kesempatan dulu untuk review atas jalannya acara dari para instruktur, agar nanti kita bisa berdiskusi dan menjadi masukan untuk pertemuan berikutnya. Siap, Ibu. Siap, Bu. Ya. Oke, mungkin Pak Ismail persilakan dulu Bu Sugi dulu untuk memberikan masukannya. Ya, Ibu. Silakan Ibu Sugi, waktu dan tempat saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Salam sehat dan semangat selalu. Apa kabar Bu Yeti? Alhamdulillah baik. Ya, untuk petugas kali ini yaitu alhamdulillah Pak Ismail, Ananda Hilmi, dan Ananda Zunda ya, serta partisipan lain. Pada kesempatan kali ini alhamdulillah sekarang pertemuan yang kedua. Berarti untuk Pak Ismail tinggal 4 lagi, yaitu 2 presenter dan 2 moderator. Ananda Hilmi berarti tinggal 5 lagi ya. Selanjutnya yang satu lagi Ananda Zunda tinggal 5 lagi. Terkait untuk hari ini semuanya sudah on time, tapi memang pesertanya dari 11.45 baru ada 4 orang itu 11.56 ya. Jadi yang agak membuat lama itu pesertanya. Mungkin juga waktunya mau boci atau mau sholat zuhur, jadi memang waktunya juga agak sedikit kurang strategis. Selanjutnya yang kedua, untuk di flyer itu pukul 11.45 sampai berapa tuh tolong ditambahkan WIB-nya lagi. Kan khawatir kan kita se-Indonesia ya, nanti khawatir ada yang WITA atau waktu Indonesia Tengah gitu. Jadi ditambahin WIB. Selanjutnya pemilikan link sudah oke. Selanjutnya, oh iya biasanya kalau untuk pemateri nanti diperbesar sedikit gambarnya. Misalnya yang lain perbandingan 1:1:1. Nanti untuk Ananda Hilmi kan pemateri, jadi gambarnya lebih sedikit, diperbesar sedikit. Berarti sebagai center yang akan memberikan materi atau narasumber. Selanjutnya untuk presensi alhamdulillah udah bagus. Sudah ada peran, sudah ada sudah ada instrukturnya. Kalau boleh saran ditambahkan tanggalnya di atasnya VCT batch 7 strip 2B tanggal berapa tuh di judulnya. Selanjutnya logonya kalau boleh saran kebanyakan karena ada 4. Jadi logonya satu aja. Pada saat presensi itu kan habis nama ada logo lagi, selanjutnya habis ini lagi ada logo lagi. Jadi logonya satu aja. Jadi terlalu banyak jangan, terlalu dikit jangan. Jadi satu aja. Untuk acara kali ini sudah bagus. Selanjutnya untuk PPT-nya, kalau bisa PPT itu kan PowerPoint. Jadi tulisannya itu paling banyak 8 huruf, 8 baris, jangan terlalu banyak dan kalau bisa lebih berwarna. Tapi lepas dari itu semua ini udah bagus. Karena jangan sampai dari Word dipindahkan ke mana? Ke PPT. Karena PPT itu kan PowerPoint, berarti kekuatan dari poin-poin kalimat atau poin-poin kata. Jadi satu slide itu paling banyak 8 baris. Akan lebih bermakna jika dalam bentuk gambar-gambar atau bentuk bagan-bagan. Mungkin dari saya itu untuk petugasnya sudah TOP BGT.
Ananda Hilmi sudah bisa menguasai materi dengan sangat jelas, nyantai juga. Selanjutnya Ananda Zunda juga sama, sangat hidup untuk membuat moderator berjalan. Apalagi Pak Guru Ismail yang tidak perlu diragukan lagi kemampuannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin silakan Ibu Yeti kali. Dipersilakan. Iya, terima kasih. Baik, mungkin nanti untuk kalau misalnya nanti Hilmi atau Junda menjadi host, nanti bisa perhatikan cara bagaimana Pak Ismail menjadi host, kemudian diadaptasi tadi tambahan-tambahannya dari Bu Sugi, sehingga nanti pada saat pelaksanaan nanti akan lebih baik lagi ya. Nah, tadi mengenai materinya itu materi yang sangat menarik ya. Jadi nanti ini kalau bisa tentang Linux itu, karena saya jujur itu memang dari dulu kepengen bisa tuh, cuman karena belum memasyarakat itu akhirnya juga menjadi males menggunakannya karena belum ada teman, beda dengan yang lain kan. Jadi nanti materi tentang Linux itu minta soft copy-nya ya, nanti supaya bisa di-share nggak hanya di grup kita, juga di grup yang lainnya, sehingga itu lebih memasyarakatkan Linux itu sendiri. Karena memang Linux itu buatan bangsa kita ya, maksudnya tuh yang tadi nggak perlu ngebajak, nggak perlu bayar, tapi memang masih jarang orang pakai karena sudah ada di zona nyaman. Jadi bagus, Hilmi ingin memasyarakatkan dan mungkin tadi minta soft copy-nya saja. Nah, kemudian mengenai presentasi, memang kendala nggak hanya Hilmi ya, kendala yang lainnya juga sama kok. Rata-rata itu PowerPoint itu seperti kalimat banyak. Harusnya misalnya gini, slide pertama itu judul, slide kedua misalnya apakah Linux, kamu kasih tuh gambar atau icon emote-nya yang menarik atau apa gitu ya, atau boleh juga di situ disertakan video penggalan kecil saja atau sedikit ya. Jadi supaya tadi hanya poin-poinnya saja ya yang ada dalam PPT itu. Nanti juga Hilmi dan yang lainnya bisa digunakan ketika membuat PPT di pelajaran di sekolah ya. Jadi tidak hanya dipraktikkan di PCT, nanti pelajaran di sekolah juga bisa membuat PPT yang lebih tampilnya minimalis tapi bermakna ya. Nah, kemudian untuk yang tadi presensi, betul yang dikatakan oleh Bu Sugi. Nah, sedikit tambahan dari Ibu, mungkin nanti ditambahkan presensi itu ada nama ketua dari PJ wilayah kita, yaitu Pak Bayu ya. Nanti ditambahkan, diberikan kolom supaya anak-anak dan peserta selalu ingat untuk itu. Nah, kemudian untuk yang tadi, mohon maaf, Ibu sebagai peserta juga telat masuk, karena tadi ada acara dulu. Nah, itu mungkin nanti kalian itu bisa boleh menampilkan peserta itu nggak hanya di PCT ya, boleh di sekolah. Jadi teman-teman sekolah boleh ikut juga. Kemudian juga di kalian punya komunitas boleh ikut juga. Jadi nggak terbatas untuk disebarkan di PCT saja. Ya, itu supaya kita juga mendapatkan kekuatan peserta yang lebih banyak lagi. Ya, itu saja. Terima kasih atas kesempatannya dan penampilannya dari grup PGR ini. Acungkan 2 jempol, bahkan mungkin banyak jempol buat kalian semua, Pak Ismail, Hilmi, dan Junda ya. Udah bagus banget, semangat. Sehingga seperti biasa tadi ya Bu Sugi itu Ibu tungguin nih Bu Sugi apa nih mau memberikan pantunnya. Ikan gabus. Ikan gabus ya, makin cepat makin bagus ya. Oke, ada Pak Rido nih. Pak Rido mungkin mau menambahkan sedikit sebelum ditutup. Pak Ismail, silakan. Ya, terima kasih. Sebetulnya tadi sudah lengkap yang apa yang dikatakan oleh Bu Sugi. Jadi sudah disampaikan semuanya. Hanya saya mengingatkan saja bahwa kita itu adalah grup 1 strip 2B. Jadi nanti tolong dituliskannya. Tadi kan memang di presensi itu ada grup. Itu kan grup yang dituliskan 2 ya. Cuman 2A, 2B. Itu sebaiknya tuliskannya adalah grup 1 strip 2B, grup 1 strip 2A strip 2B kayak gitu ya. Biar nanti tidak bingung gitu. Jadi kita itu adalah grup 1 strip 2 A dan grup 1 strip 2B. Grup 1 itu karena memang kita itu
masuknya KCD 1 atau KCD 2 ya Bapak? Saya lupa ya. KCD 2, KCD 2. Dari grup KCD 2 tapi kita grup 1. Oh iya, grup 1 gabung sama KCD 1 dan 2, tetapi kita masuknya adalah KCD 2. Jadi 1 itu adalah grup 1, grup besar ya. Iya. Grup besar, kemudian 2 itu adalah KCD-nya, dan A dan B itu pembagiannya A untuk Bogor dan B untuk Depok, seperti itu. Jadi nanti ditambahkan saja. Betul kata Bu Sugi tadi, terlalu banyak logo di setiap pertanyaan, sepertinya mungkin setiap pertanyaan ada logo ya. Cukup logo itu di atas aja, di paling utama. Seperti itu. Jadi seperti kop surat saja dibuatnya, jadi tidak harus di setiap pertanyaan ada logo. Kitanya juga pusing ngelihatnya ya. Terlalu banyak gambar juga pusing juga. Itu saja sih Bu Yeti, overall bagus. Tadi sudah memperkenalkan tentang Linux, karena memang Linux itu jarang sekali dipakai di sekolah gitu ya. Secara umum kan kita biasanya ini Linux itu apakah semacam OS atau apa, saya juga nggak begitu paham tentang komputer sih ya. Jadi mungkin karena memang Linux itu jarang sekali, dan beberapa teman itu merasa kesulitan juga sih katanya kalau pakai Linux itu lebih ribet karena terbiasa dengan yang sebelumnya ya gitu, yang kita umum-umum saja kan biasanya nggak pakai Linux kayak gitu. Ya itu memang perlu sosialisasi, dan khususnya dari dari guru-guru mungkin TIK ya, itu juga harus disosialisasikan sehingga hasil karya anak bangsa itu juga bisa dihargai di negerinya sendiri, seperti itu. Itu saja sih Bu Yati, terima kasih. Pak Rido, saya ada itu buat Hilmi. Pergi ke pasar membeli sampo Lux. Jangan lupa membeli ikan. Hari ini kita belajar Linux. Karya bangsa, ayo bumikan. Hebat. Soalnya ditagih Bu Yeti. Iya. Semangat Hilmi. Ibu juga sesuatu yang baru Linux. Kalau nanti kita bisa, kan kita bisa share ke murid-murid kita. Apalagi karya bangsa ya, kita harus bumikan seperti puisi Ibu tadi ya, apa? Pantun Ibu tadi. Semangat. Semangat. Ayo Pak Ismail, silakan ditutup saja. Ya, terima kasih Ibu-ibu, Bapak-bapak atas masukannya. Mungkin itu yang akan kami perbaiki ke depannya nanti untuk grup yang selanjutnya. Ya, mungkin mohon maaf juga masih banyak kekurangan, mungkin masih malu-malu Bu ya Pak. Jadi mohon dimaklumi. Terima kasih atas bantuan dan kerjasamanya. Mungkin saya akhiri saja sampai sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat ya, Semangat buat PGRI. Semangat PGRI. Daftar semuanya, lulus semua ya, dapat sertifikatnya. Insya Allah kita selalu mendukung. Nanti Hilmi, Pak Ismail, dan Nanda Juda yang sudah selesai nanti tolong diworo-woro temennya. Biar ayo-ayo, kan nggak sulit kan ternyata. Iya, kadang-kadang memulainya itu yang agak sulit. Oh iya Pak Ismail, rekap presensi yang kemarin PDF-nya di-share di grup ya. Oh iya Pak. Yang kemarin. Ya. Yang hari ini ya, takutnya lupa nanti Pak Ismail. Iya Pak. Ini lagi sambil ngambil rapot sih saya juga. Nanti diingat. Ya. Oke. Sip. Ya. Oke ya. Saya pamit Pak Ismail, anak-anak semuanya, Bapak pamit ya. Assalamualaikum. Saya pamit juga ya, tetap semangat. Ya.